Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang udah support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis kok teman-teman. Oke teman-teman semua, kali ini kita akan melanjutkan membahas prediksi soal SKB Perawat Terampil tahun 2021. Ini berdasarkan FR tanggal 18 November kemarin ya teman-teman. Dan juga kita sesuaikan dengan peraturan Menpan RB tentang SKB. Nah, ini yang pertama yaitu tentang anak menyusun balok. Nah, contoh soalnya, ya, seorang perawat memberikan mainan kepada pasien berusia 4 tahun berupa balok warna Tera, demikian nama sang anak. Ia sangat gembira dan langsung menyusun berbagai macam balok membentuk bangun segi 4 dan segitiga sambil menyebut warna balok yang dipegangnya. Apakah yang dapat distimulasi melalui permainan tersebut? A. Bahasa, B. Kognitif, C. Motorik kasar, D. Motorik halus, E. Tingkah laku sosial. Jawabannya teman-teman. Oke, motorik halus. Nah, ini penjelasannya. Bermain menyusun balok ini merupakan salah satu jenis permainan yang bisa dilakukan dalam proses terapi bagi klien anak yang sedang menjalani proses hospitalisasi di rumah sakit. Ya. Terapi ini dapat digunakan sebagai terapi bagi anak dengan usia mulai dari 16 bulan. Ya, bermain dengan cara menyusun balok pada dasarnya ini tidak hanya membantu mengembangkan kemampuan motorik anak saja, tetapi juga berperan penting dalam proses pengembangan kognitif klien. Kemampuan klien menyusun balok ini berkaitan erat dengan kemampuan kognitifnya. Karena pada dasarnya bermain dengan metode menyusun balok ini tidak hanya melatih kemampuan motorik halus, tapi juga lebih dari itu ya. Menyusun balok ini memerlukan perencanaan, ya meskipun masih relatif sederhana. Menyusun balok ini mengandalkan keterampilan memegang benda kecil, meletakkannya di atas balok lain, ya, sambil mengusahakan keseimbangan. Nah, keterampilan ini ya sebenarnya sudah dicapai anak ya, si anak bisa melakukan hal tersebut itu mulai dari usia 10 bulan. Nah, saat ia mungkin ada kue ya, lalu dia meremah-remahnya gitu ya. Jadi jawabannya itu lebih ke kemampuan motorik halus. Oke, selanjutnya, ini tentang desinfektan alat kesehatan bekas pakai ya pada pasien hepatitis B. Contoh soalnya, seorang perawat telah melakukan tindakan pada pasien hepatitis B dengan apakah membersihkan alat kesehatan bekas pakai tersebut, A. Alkohol, B. Klorin, C. Hidrogen peroksida, D. Sabun, E. Betadine. Jawabannya teman-teman? Oke, jawabannya yaitu larutan klorin. Nah, klorin ini merupakan zat kimia yang sering digunakan sebagai bahan desinfektan. Nah, fungsi utamanya yaitu menghambat pertumbuhan serta membasmi bakteri dan berbagai jenis mikroba. Ya. Ketika kita sudah melakukan tindakan pada pasien hepatitis B, maka segera setelah itu kita masukkan benda-benda yang terkontaminasi tersebut ke dalam larutan klorin 0,5% itu selama 10 menit, teman-teman. Nah, ini fungsinya untuk menonaktifkan virus hepatitis B tersebut. Dan ini dapat juga mengamankan petugas yang membersihkan alat tersebut ya. Pastikan bahwa benda-benda yang terkontaminasi ini telah terendam seluruhnya dalam larutan klorin. Daya kerja larutan klorin ini akan cepat mengalami penurunan, sehingga harus diganti paling sedikit setiap 24 jam ya. Atau lebih cepat lebih bagus ya teman-teman. Atau bahkan bisa kalau misalkan kita melihatnya udah kotor ataupun sudah keruh larutannya, itu harus segera diganti. Oke, next. Nah, ini tentang tahapan berduka ya. Seorang perempuan berusia 50 tahun dibawa ke polijiwa karena sering menyendiri di kamar dan susah tidur. Menurut keluarga pasien, 2 bulan yang lalu, ya, dia kehilangan anaknya akibat kecelakaan pesawat. Saat dikaji, pasien sering berkata, "Ini tidak mungkin, saya tidak percaya. Saya menyesal mengizinkannya pergi. Seandainya dia di rumah, ia tidak akan kena musibah ini." Manakah respon kehilangan yang sesuai dengan kasus di atas? A. Ya, angry, B. Denial, C. Depresi, D. Acceptance, E. Bergaining. Jawabannya teman-teman? Oke, jawabannya ini ya, bergaining. Nah, proses berduka ini ada tahapan-tahapan aja teman-teman. Yang pertama itu tahapan mengingkari kenyataan atau denial ya. Ini contohnya si pasien biasanya mengatakan tidak mungkin berita kematian ini itu tidak benar ya. Jadi dia mengingkari kenyataan. Kemudian angry ya,
itu marah, contohnya itu saya benci dengan dia. Ya, ini terjadi karena dokter tidak sungguh-sungguh dalam pengobatannya. Nah, ini ada rasa marah ya terhadap keadaan yang dialaminya. Kemudian selanjutnya bergaya ini tawar-menawar ya. Contohnya, kalau saja saya yang sakit, bukan anak saya ya. Seandainya saya hati-hati, pasti hal ini tidak akan terjadi. Jadi dia tawar-menawar bahwa ini tuh kejadian sebenarnya bisa dicegah gitu ya teman-teman. Kemudian fase depresi ya. Fase depresi ini contohnya biarkan saya sendiri. Tidak usah bawa ke rumah sakit. Ini sudah nasib saya. Di depresi ini lebih dia suka menjauhi ya, mengisolasi diri. Mengisolasi terhadap lingkungannya itu ya. Kemudian acceptance atau menerima, contohnya itu sudahlah saya ikhlaskan dia pergi. Apa yang harus saya lakukan supaya saya cepat sembuh? Ya, pasti di balik bencana ini ada hikmah yang tersembunyi. Jadi, pasien sudah menerima kondisi yang dialaminya. Oke, nah di soal itu pasiennya ini masih tawar-menawar dengan kejadian yang dialami. Ya, jadi jawabannya begini. Oke, kemudian tentang interpretasi hasil KPSP ya. Contoh soalnya anak JP berusia 2 tahun 11 bulan. Orang tua dari anak mengatakan minggu depan anak JP genap berusia 3 tahun. Perawat D melakukan pengkajian KPSP kepada anak JP dengan KPSP usia 36 bulan. Ya. Berdasarkan hasil pengkajian KPSP, anak JP dapat menjawab ya 7 nomor dari 10 nomor. Apakah interpretasi dari kasus di atas? A. Perkembangan anak sesuai. B. Perkembangan anak meragukan. C. Kemungkinan ada penyimpangan. D. Penyimpangan berat. E. Gangguan perkembangan serius. Jawabannya teman-teman. Ini jawabannya ya. Perkembangan anak meragukan. Nah, ini penjelasannya. Ya. Ini pada usia 36 bulan ya, teman-teman. Ya. Kalau pasien dapat menjawab, nah, dari 10 soal dia bisa menjawab 9 atau bahkan seluruhnya. Nah, ini interpretasinya bahwa anak ini perkembangannya telah sesuai, ya. Kodenya itu S, ya sesuai. Nah, kalau ditanyakan interpretasi ya, yaitu beri pujian pada ibu, teruskan pola asuhnya ya, teruskan stimulasi sesuai tahap perkembangan berikutnya. Ikutkan anak di posyandu, BKB, PAUD ya. Kemudian lakukan pemeriksaan atau screening rutin menggunakan KPSP setiap 3 bulan pada anak berumur kurang dari 24 bulan ya. Dan setiap 6 bulan sekali pada anak umur 24 sampai 72 bulan. Nah, ini intervensinya. Kemudian kalau dia bisa menjawab hanya 7 atau 8 dari 10 nomor, itu interpretasinya bahwa si pasiennya ini meragukan dalam perkembangannya. Ya, kodenya itu M. Nah, intervensi yang diberikan perawat ya kepada ibu ataupun pengasuhnya. Yang pertama kita berikan petunjuk pada ibu ya atau pengasuh agar memberikan stimulasi yang lebih sering. Ajarkan ibu cara stimulasi sesuai kelompok umur dengan benar. Lakukan pemeriksaan kemungkinan penyakit yang menyebabkan penyimpangan perkembangan. Ulangi setelah 2 minggu kemudian dengan KPSP yang sesuai umur anak. Jika hasil KPSP ulangan, ya itu tetap nilainya 7-8, maka kemungkinan ada penyimpangan ya. Ini perlu dirujuk ke rumah sakit terdekat. Oke, kemudian kalau nilainya itu 6 ataupun kurang dari 6, maka anak ini kemungkinan ada penyimpangan ya, kodenya P. Nah, ini harus segera dirujuk ke rumah sakit ya, teman-teman. Kita harus tulis jenis dan jumlah penyimpangan perkembangannya yang bagian mana saja. Misalkan pada gerakan kasar ya, motorik kasar ataupun motorik halus, kemudian bicara ataupun bahasanya yang terganggu, ataupun mungkin ada penyimpangan di bagian sosial ataupun kemandirian si anak. Oke. Kalau berdasarkan kasus ya, itu termasuk dari interpretasinya yaitu perkembangan anak yang meragukan. Oke. Selanjutnya yaitu tentang kadar alkohol hand rub ya. Hand rub. Contoh soalnya, World Health Organization atau WHO ini merekomendasikan kadar alkohol minimum
dalam sanitizer ataupun hand drum, yaitu berapa? A 40%, B 50%, C 60%, D 70%, E 90%. Nah, jawabannya teman-teman, jawabannya yaitu 60%. Oke, kita lanjut. Nah, ini tentang keselamatan pasien atau jenis-jenis insiden ya. Contoh soal yang pertama. Tuan Joko Suryono usia 41 tahun dengan diagnosa gastritis kronis dan Tuan Joko Sungkono usia 61 tahun dengan diagnosa dispepsia dan vertigo. Sama-sama dirawat oleh Dr. Andi, spesialis penyakit dalam, di ruang melatih kelas 3. Dokter menganjurkan Tuan Joko Sungkono untuk pemeriksaan laboratorium dan CT scan, dan sudah dijadwalkan. Keesokan harinya, perawat T mengantar Tuan Joko Suryono ke radiologi untuk pemeriksaan CT scan. Untungnya, saat akan melakukan pemeriksaan, petugas radiologi mengecek kembali identitas pasien. Ternyata berbeda dengan yang berada pada gelang pasien. Pemeriksaan dibatalkan. Tuan Joko Suryono dikembalikan ke ruangan. Nah, apakah jenis insiden pada kasus di atas? A. Kejadian tidak diharapkan atau KTD. B. Kejadian nyaris cedera atau KNC. C. Kondisi potensial cedera atau KPC. D. Kejadian tidak cedera atau KTC. E. Kejadian sentinel. Jawabannya teman-teman. Oke. Jawabannya yaitu kejadian nyaris cedera. Nah, ini penjelasannya ya. Ini contoh kita mungkin lebih pahamnya ya, contoh realnya seperti ini. Contohnya ada tulisan dokter pada resep. Pada resep dokternya ini tidak jelas tulisannya. Kondisi ini dapat meningkatkan potensi cedera, meskipun tidak selalu berakhir dengan kejadian cedera. Ini namanya kondisi potensial cedera ya, atau KPC. Kemudian ketika apoteker ini keliru membaca tulisan dokter dan memberikan obat yang berbeda ya, tidak sesuai dengan resep yang dokter tulis gitu, namun kemudian dikenali oleh pasien maupun dokter sebelum diberikan pada pasien. Obat yang keliru ini belum terpapar ya, atau belum dikonsumsi oleh pasien. Ini namanya kejadian nyaris cedera. Kemudian apabila obat yang kelirunya itu sudah terlanjur diminum oleh pasien, namun tidak menimbulkan cedera ya, mungkin karena kondisi pasiennya atau daya tahan tubuh pasiennya sedang bagus. Nah, ini kejadian ini disebutnya dengan kejadian tidak cedera atau KTC. Kemudian jika obat yang tidak sesuai tersebut dikonsumsi pasien lalu menimbulkan cedera namun tidak fatal, nah ini disebutnya kejadian tidak diharapkan atau KTD. Ya. Selanjutnya kalau misalkan obat tadi yang tidak sesuai dikonsumsi pasien kemudian menimbulkan dampak yang berat sampai mungkin kehilangan fungsi permanen, kondisi koma ataupun bahkan mengalami kematian ya pasien ini, jadi disebutnya dengan kejadian sentinel. Nah, di kasus itu insidennya karena salah identitas, ya, identifikasi pasien, hingga menyebabkan kejadian nyaris cedera, ya, karena belum terpapar pada pasien, untungnya ya. Penanggung jawab kasus ini adalah kepala ruang rawat dan penanggung jawab SIP. Ya, tindakan yang perlu dilakukan kalau misalkan ada kejadian seperti ini, yaitu perlu sosialisasi SPO ya terkait identifikasi sebelum mengantar pasien. Jadi jawabannya yaitu kejadian nyaris cedera. Nah, ini contoh yang kedua tentang keselamatan pasien ya. Contoh soalnya, hari Minggu tanggal 2 November 2021 jam 19.00 WIB. Tuan B usia 70 tahun masuk ke ruang rawat inap VIP rumah sakit. Ya, diantar anaknya Tuan G dengan diagnosa stroke. Tuan B mengalami kelumpuhan pada bagian tubuh sebelah kiri. Keadaan umumnya itu baik dan masih sadar. Keesokan harinya, Tuan B ditemukan terjatuh dari tempat tidur. Saat diperiksa, Tuan B sudah tidak sadarkan diri. Tuan B mengalami perdarahan di otak dan akhirnya meninggal keesokan harinya di ruang ICU rumah sakit. Kejadian di atas merupakan kejadian apa? A. Kejadian tidak diharapkan atau KTD. B. Kejadian nyaris cedera atau KNC. C. Kondisi potensial cedera atau KPC. D. Kejadian tidak cedera atau KPC. E. Kejadian sentinel. Jawabannya teman-teman? Oke, ini jawabannya yaitu kejadian sentinel. Ya, kejadian sentinel ini kejadian tidak diharapkan yang mengakibatkan kematian atau cedera yang serius. Nah, kejadian di atas merupakan kejadian sentinel.
Nah, sebelum diantar ke ruang perawatan, Tuan B ini diidentifikasi menggunakan 2 identitas, antara lain nama pasien, rekam medis, ya, dan juga tanggal lahir pasien. Salah satu tindakan yang benar dan harus dilakukan perawat ruang VIP ini sebelum kejadian di atas terjadi, itu harusnya diedukasi dulu pasien dan keluarga tentang budaya keselamatan pasien, sehingga tidak menimbulkan kejadian yang tidak diharapkan yang menyebabkan kematian ataupun cedera yang serius. Oke teman-teman semua, cukup sekian dulu membahas prediksi soal SKB perawat terampil ini. Kita akan lanjutkan bila ada ya teman-teman. Sekian dulu, semangat berjuang dan salam sukses.